Hanya sedikit sekali jejak peninggalannya yang masih terlihat. Lokasinya kini telah padat dengan pemukiman, dan saat ini pula yang tersisa hanyalah kisah kejayaannya. Ikuti perjalanan singkat Senyum Indonesia. Ketika mengunjungi Rawa Kalibayam beberapa hari lalu, aku mendapatkan informasi jika di sebelah timur Rawa Kalibayam terdapat sebuah pesanggerahan yang kini hanyalah tersisa beberapa bekas bangunannya. Di tengah pagi yang mendung tanpa hujan ini, aku pun segera menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut. Berharap bisa melihat sisa-sisa pesanggerahan yang dikenal sebagai Pesanggerahan Sono Pakis. Pesanggerahan dahulu biasa digunakan oleh keluarga keraton untuk berbagai kegiatan, antara lain berkumpul dan bersantai, juga digunakan untuk kegiatan spiritual. Beberapa yang pernah kudatangi dan pernah ditayangkan di channel Senyum Indonesia antara lain Pesanggerahan Ambarukmo dan juga Pesanggerahan Rejo Winangun atau Warung Boto. Selain itu juga Pesanggerahan Karangkemuning dan Pesanggerahan Glagah yang merupakan milik Puro Pakualaman. Lokasi Pesanggerahan Sono Pakis tak begitu jauh dari pusat kota Yogyakarta, mengarah ke arah barat daya sekitar 2 atau 3 kilometer. Bisa dilalui melalui Jalan Raya Wates ataupun melalui Jalan Patang Puluhan. Aku memilih melalui Jalan Patang Puluhan dengan harapan suasana lebih sepi dan tak begitu padat. Dan beginilah suasana pagi hari di sekitaran kota Yogyakarta. Penuh kesibukan tapi tetap terasa ketenangannya. Bagi yang tinggal di Yogyakarta, tentu pernah mendengar nama Sono Pakis, kampung yang terletak di bagian barat daya kota Yogyakarta, terbilang memang berada di kawasan pinggiran. Secara administratif, Sono Pakis masuk ke dalam Kepanewon Kasihan, tepatnya berada di Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. Saat ini lokasinya bisa dibilang sebagai kawasan yang padat. Selain perumahan, di sana juga terdapat beberapa sekolah serta perguruan tinggi yang secara tak langsung membuat perkembangannya menjadi sangat pesat. Menurut beberapa data, di Sono Pakis ini sempat terdapat sebuah pesanggerahan yang indah milik Keraton Yogyakarta. Keindahannya saat itu bisa dikatakan lengkap karena bangunan peristirahatan bangsawan Keraton Yogyakarta itu terletak di sisi timur dari Rawa Kalibayam yang indah. Ya,
Saat itu memang rawa Kalibayem merupakan telaga dengan air yang sangat jernih karena merupakan muara dari Kali Bedok yang berhulu di Gunung Merapi. Sonopakis merupakan salah satu dari belasan pesanggerahan milik Keraton Yogyakarta. Menurut sejarahnya dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono II, pada tahun 1711 Jawa atau 1785 Masehi, Sri Sultan Hamengkubuwono II telah memiliki gelar sebagai putra mahkota. Sejarah kehidupan raja pembangun pesanggerahan ini cukup unik. Beliau memerintah Keraton Kesultanan Yogyakarta sebanyak 3 periode. Paling lama adalah pada periode pertama, yaitu memerintah selama 18 tahun, dimulai pada tahun 1792 hingga tahun 1810. Sedangkan pemerintahan periode kedua dan ketiga masing-masing hanyalah 1 dan 2 tahun saja. Nama aslinya adalah Gusti Raden Masundoro atau Masundoro, putra kelima Sultan Hamengkubuwono I dari Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hageng. Tepatnya dilahirkan pada tanggal 7 Maret 1750, ketika ayahnya masih bernama Pangeran Mangkubumi dan melakukan pemberontakan terhadap Surakarta dan juga VOC. Ketika Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I mendapat pengakuan dalam perjanjian Giyanti di tahun 1755, Masundoro juga ikut diakui sebagai Adipati Anom. Gelarnya saat itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom. Pesanggerahan Sonopakis dibangun setelah lebih dulu berdiri Pesanggerahan Ambar Ketawang dan juga Taman Sari, yang keduanya dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan Pesanggerahan Gua Siluman dan Rejo Winangun kemudian menyusul dibangun oleh raja sesudahnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Pada masa pemerintahannya, Sri Sultan Hamengkubuwono II dikenal sebagai Raja Pembangun Pesanggerahan. Ada beberapa pesanggerahan yang memang sempat dibangun olehnya. Sebagaimana bangunan pesanggerahan lain, Sonopakis juga dilengkapi dengan taman, kebun buah-buahan, sumber air, dan juga kolam. Tempat ini tentu saja menjadi tempat peristirahatan yang amat nyaman bagi raja dan keluarganya. Kala itu memang sejauh mata memandang adalah kebun-kebun buah dan juga telaga yang sangat indah. Sejak menjadi putra mahkota Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono II memang dikenal sangat menyukai keindahan dan gemar membangun pesanggerahan. Selama periode sebagai putra mahkota mulai dari 1765 Masehi hingga tahun 1792 Masehi, beliau sudah mulai membangun beberapa pesanggerahan, yaitu Pesanggerahan Rejo Winangun, Purworejo, Pelem Sewu, dan juga Rejo Kusumo. Berdasarkan beberapa sumber, diantaranya Tijdschrift voor Nederlandse Indie tulisan J.V. Walruven Vanes di tahun 1884, Babat Momana, Serat Renggan, dijelaskan bahwa pesanggerahan yang terbilang legendaris yang dibangunnya adalah Pesanggerahan Rejo Winangun. Pada masanya, pesanggerahan Sonopakis tentu saja sangatlah indah dan nyaman untuk digunakan. Namun saat ini bangunan tersebut sudah tidak tersisa karena menjadi kawasan yang sangat padat penghuni. Sisa-sisa yang dapat dilihat hanya merupakan pagar keliling luar dan pagar keliling dalam, serta tiang-tiang yang kondisinya sudah tidak terawat dan nyaris tiada.
Kerusakan ini jelas bukan disebabkan oleh faktor alam, melainkan karena faktor manusia selama ratusan tahun. Dan inilah ironisnya, pagar keliling situs Sonopakis ada yang digunakan sebagai dinding rumah, pagar rumah, atau dihancurkan sebagai sarana dan prasarana lalu lintas berupa jalan. Demikian yang terungkap dari monografi Pesanggerahan-Pesanggerahan Keraton Yogyakarta yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta yang ditulis di tahun 2008. Padahal pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Hamengkubuwono II, Pesanggerahan tidak hanya menjadi tempat rekreasi dan lokasi untuk menenangkan pikiran, melainkan juga sebagai tempat pertahanan dan beberapa kegiatan yang bersifat spiritual. Dan beginilah kondisi terkini di lokasi yang kabarnya dahulu pernah berdiri sebuah pesanggerahan yang megah. Kini hanya tersisa puing-puing yang diduga adalah pagar luar dan juga pagar dalam. Juga beberapa tiang seperti sebuah gerbang ataupun gapura yang bentuknya sudah tidak utuh lagi. Hampir di seluruh kawasan yang sepertinya adalah bagian dalam dari pesanggerahan sudah tak terlihat lagi bangunan lamanya, berganti dengan pemukiman dengan gaya arsitektur yang terkini. Masa dan waktu telah merebut kejayaan pesanggerahan Sonopakis tanpa dapat dihalau ataupun ditunda.